Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madia musaluna. Shalom. Bapak Epurus Ramos Simajunta dan Sekretaris Jenderal Siregar dari Gereja Kristen Protestan Angkola, semua pimpinan dari gereja-gereja anggota Gereja Luther di Indonesia yang hadir maupun yang karena halangan beraneka tidak dapat hadir pada hari ini. Sebelum saya membacakan firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam bahasa Indonesia, izinkan saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada semua kita pimpinan dari gereja-gereja anggota Komite Nasional Lutheran se-Indonesia karena memberi saya peluang untuk menyampaikan firman Tuhan pada peristiwa yang sangat historis hari ini yang direncanakan oleh Gereja Kristen Protestan Angkola sejak lama, tapi baru tahun ini dapat direalisasikan, yaitu meresmikan Paraus Sorat Center GKPA, dengan mana kita mengingat perjuangan yang tidak kenal lelah, yang tidak mau menyerah, tetapi bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, mulai dari Paraus Sorat Center ini dan menyebar ke seluruh Tapanuli Raya, dan dari sini ke seluruh Indonesia dan dunia ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada umat warga Gereja Kristen Protestan Angkola yang berani berdoa, berani berbuat, sehingga yang kita doakan dapat direalisasikan pada hari ini. Pendirian Paraus Sorat Center, di mana kita berharap ke depan generasi-generasi muda akan mengingat betapa Allah sangat mengasihi kita dengan mengirim misionaris yang harus menempuh perjalanan yang sangat-sangat panjang dan lama, penuh kesulitan untuk sampai di sini, berdoa di sini, sehingga tanah ini menjadi tanah yang kudus, tanah di mana dan dari mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Langkah yang berani dari Epurus kita di sini berserta semua pimpinan Gereja Kristen Protestan Angkola, karena mereka visioner, melihat jauh ke depan, bahwa di depan generasi yang akan datang perlu memiliki sebuah tempat di mana mereka dapat mengingat-ingat, merayakan, dan mensyukuri serta meneruskan pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah yang Yesus mulai. Saudara-saudara, dalam rasa syukur itulah saya bersemangat pada hari ini untuk memberitakan Injil yang tertulis pada Matius 24 ayat 9 sampai ke 14. Beginilah bunyinya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh,
dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada dua pengantar khotbah ini yang ingin saya kemukakan. Yang pertama adalah apa yang ditulis oleh seorang yang sempat terkenal di kalangan gereja-gereja di seluruh dunia ini, baik di kalangan Katolik maupun Protestan, tapi juga di kalangan pemeluk agama-agama di dunia ini, yaitu dari seorang yang bernama Hans Kung. Lalu yang kedua, nanti saya akan masuk kepada pengantar kedua, yaitu yang sesuai dengan ajakan dari firman ini, yang meminta kita untuk walaupun menghadapi tantangan yang besar dalam mengerjakan kehendak Allah, dalam melakukan pemberitaan tentang kerajaan Allah, kita harus kuat bertahan sampai akhir zaman. Yang pertama, Hans Kung. Dia adalah seorang teolog dari gereja Katolik yang hidup selama 93 tahun. Dia adalah seorang pembaharu di gerejanya, gereja Katolik, dengan pemikiran-pemikirannya yang reformis, yang mencoba memahami kekristenan itu berdasarkan peristiwa Yesus. Dan karena itu dia mempelajari kisah Yesus sangat dalam. Dia menjawab pertanyaan ini, dan pertanyaan ini sangat penting bagi kita pada saat kita melakukan peresmian Parosorat Center ini. Pertanyaannya adalah begini: apakah penyebabnya sehingga Yesus dari Nazaret itu disalibkan, diakhiri oleh para penguasa dunia ini? Dia katakan bahwa alasan yang utama mengapa mereka menyingkirkan Yesus adalah karena Yesus mengajarkan, memberitakan, dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu nilai-nilai kerajaan Allah? Pertama adalah kemerdekaan. Tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini, termasuk orang-orang yang paling kecil, yang paling sederhana, paling miskin, yang ditindas, dijajah. Orang-orang yang dianggap berdosa pun dia bebaskan dari para penguasa. Sehingga para penguasa pada waktu hidupnya di Palestina bekerja sama antara kaisar dengan gubernur setempat. Begitu juga pemimpin-pemimpin agama bersepakat dia harus diselesaikan. Yang kedua adalah
Dia berusaha mengajarkan, menghidupi, meneruskan, mempersiapkan para murid untuk meneruskan agar terdapat perdamaian di antara Allah dengan manusia dan sesama manusia. Ada perdamaian. Pada waktu itu banyak sekali bangsa-bangsa yang suka perang. Apalagi kekaisaran Romawi harus berperang ke seluruh dunia ini, menaklukkan bangsa-bangsa dengan senjata. Yesus tidak menginginkan itu. Yesus mengganggu kepentingan para penguasa yang selalu menyingkirkan siapa saja yang berdiri di depan mereka menghalangi kekuasaan mereka. Tapi yang ketiga, alasan mengapa Yesus harus disingkirkan adalah karena dia melayani kaum kecil, kaum tertindas dengan kuasa Allah yang dia miliki. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan dia juga mencerdaskan pemikiran orang-orang yang sebelumnya dibodoh-bodohi oleh aneka pengajar, termasuk pengajar dari keagamaan Yahudi. Dia cerdaskan mereka. Tapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Dia juga harus disingkirkan karena apa? Karena dia mengajarkan menghidupi kasih. Kasih yang lintas batas. Batas-batas pengkotak-kotakan yang selalu dibuat oleh bangsanya, teristimewa kepada bangsa-bangsa yang bukan bangsanya. Itu dilawannya. Kita harus mengasihi sesama kita. Sementara para penguasa waktu itu tidak begitu. Siapa saja pun yang mengganggu kita harus disingkirkan. Itulah penelitian dari Hans Kung. Maka saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang baru kita baca tadi menunjukkan bahwa karena latar belakang yang seperti itu, penulis Injil Matius menuliskan kata-kata Yesus yang mencoba membantu para pengikutnya, para muridnya, mulai abad pertama sampai ke seluruh zaman hingga kini dan ke depan. Bahwa ketika mereka menghadapi tantangan memberitakan kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, mereka tidak boleh, jangan menyerah. Jangan tidak bertahan. Tapi harus terus bertahan. Walaupun mereka diancam oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Walaupun mereka diancam oleh kekuatan-kekuatan yang memiliki kapital, uang, dan segalanya itu. Mereka tidak boleh berhenti memberitakan Injil tentang kerajaan Allah yang Yesus sudah tunjukkan tadi. Saya sungguh bersyukur pada saat kita merayakan dan meresmikan para Sorat Center ini. Inilah firman yang berbicara, bukan yang lain-lain. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, apa yang saya katakan tadi mengenai manusia ini. Kebetulan saya tidak hidup sejak kecil sampai muda di tengah-tengah keluarga yang the haves atau yang berpunya. Tidak dari keluarga yang hebat, namora, no. Tapi lahir di tengah-tengah sebuah keluarga yang pas-pasan, malah sering kurang. Dan ini nanti saya bandingkan dengan generasi muda sekarang yang hidup di era digital, generasi milenial sangat berbeda.
Maka izinkan saya mengungkapkan hal berikut yang lahir dari pengalaman hidup yang tidak gampang, tetapi penuh perjuangan. Begini manusia ini. Dalam hidup kita, sejak kita lahir sampai kita mengakhiri kehidupan kita, tantangan di tengah-tengah kehidupan kita selalu ada. Tidak ada itu yang mulus, selalu ada tantangan. Baik ketika kita masih kecil, remaja, pemuda, sesudah menikah, sesudah bercucu, dan akan meninggalkan dunia ini, tantangan selalu ada. Tapi yang penting kita pertanyakan adalah bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Ada 3 kebiasaan. Kebiasaan yang pertama adalah menghindar dari tantangan. Menghindar dari tantangan. Ada tantangan di sana, dihindarinya. Dia tidak berani menghadapi tantangan itu. Menghindar. Menurut penelitian, orang-orang yang seperti itu capaiannya rendah. Capaiannya kecil. Kurang membahagiakan dirinya sendiri. Parbiar, pengecut. Dia lari dari tantangan itu. Progres dalam kehidupannya tidak hebat. Malah lebih sering tidak ada progres dalam kehidupannya. Ya gitu-gitu aja terus. Mulai miskin terus miskin. Mulai bodoh terus bodoh. Tidak naik. Karena dia menghindar dari tantangan. Yang kedua adalah menghadapi tantangan itu dengan sok jago. Apalah itu, gampang itu. Tersonimat toh. I can do it, begitu. Jadi karena sikapnya seperti itu, dia tidak membenahi dirinya, dia tidak memampukan dirinya, dia tidak meningkatkan kemampuannya, sehingga tantangan itu melindas dia. Tetapi yang ketiga adalah mengubah tantangan menjadi peluang. Mengubah tantangan menjadi peluang. Teman-teman sekalian, saya rakyat Indonesia bersama kita semua, tapi saya pernah belajar membandingkan kita bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena saya pernah belajar di Inggris, kerja di Jerman, pernah juga ke Afrika, sering ke Asia. Sebenarnya bangsa kita memiliki teladan-teladan yang baik ketika kita menghadapi penjajah-penjajah yang dengan kekuatan yang sangat luar biasa, senjata api. Kita punya tokoh-tokoh bangsa yang berani menghadapi dengan bambu runcing. Tapi setelah kita merdeka, kelihatannya semangat juang kita gampang menyerah. Sehingga walaupun bumi kita kaya raya Indonesia yang luar biasa, kaya udara, sungai, tanah, dan di bawah tanah, kita belum mencapai cita-cita yang tinggi. Karena kita sering tidak mengubah tantangan menjadi peluang. Kalau kita lihat misalnya bangsa Amerika, wah, tidak ada tantangan sebesar apapun yang tidak bisa kita kalahkan. Mereka begitu. Ketika kita teliti mengapa mereka begitu, rupanya mereka juga memiliki sikap seperti itu karena telah diterangi oleh Injil. Sudah dibentuk oleh Injil. Kalau mereka berperang, coba lihat, tontonlah film-film perang mereka. Yang kelihatannya tidak mungkin lagi mereka mengalahkan musuh, tapi mereka bisa. Nah, saudara-saudaraku, saya gabungkan yang dua tadi.
Yesus itu adalah seorang teladan yang menunaikan sebuah misi yang besar dari Allah Bapa yang mengirim dia. Menghadapi tantangan yang luar biasa, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah memakai kekuasaan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia menghadapi tantangan itu sampai dia di kayu salib. Dia berteriak kepada Allah, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari kematian. Dan ini saya gabungkan dengan mental kita. Yang mana kalau ada tantangan? Yang pertamakah kita menghindar dari tantangan itu atau menghadapinya sok jago? Atau sebaliknya yang ketiga, mengubah tantangan menjadi peluang. Saudara-saudaraku, inilah yang ketiga, inilah yang dipilih oleh badan misi yang mengutus misionaris ke sini pada abad ke-19. Bukan tidak sulit membayangkan bagaimana datang dari Eropa ke Tapanuli Selatan ini lewat Padang, Barus, Sibolga. Bukan tidak sulit, sangat sulit. Mereka 6-3 bulan lewat kapal yang waktu itu kapal itu tidak seperti hebatnya mesin kapal sekarang. Banyak sakit, banyak penyakit di kapal yang harus menempuh perlayaran sangat lama. Tapi para misionaris itu punya tekad yang bulat. Mereka tidak mau menyerah dan mereka sampai di sini. Tantangan di sini juga luar biasa berat. Air juga belum begitu baik. Tapi mereka tekun mengubah tantangan itu menjadi peluang. Sehingga saudara-saudaraku, akibat kesepakatan mereka, saya bersyukur tadi adik-adik kita membuat fragmen itu. Akibat kesepakatan mereka, lihatlah hasilnya luar biasa. Berdirilah kekristenan Batak. Berdirilah dan berkembanglah, menyebarlah kekristenan Batak. Ada di Toba, ada di Angkola, ada di Simalungun, ada di Samosir, ada di Dairi, ada di mana lagi. Menyebar dari sini ke seluruh Indonesia itu. Dan sekarang kekristenan Batak itu dikenal di gereja-gereja sedunia itu adalah gereja kekristenan yang top. Yang mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah, tidak dibantu oleh siapa-siapa, tapi mereka mampu memberitakan Injil itu. Inilah hasil dari menghadapi tantangan, mengubah tantangan itu menjadi peluang. Sehingga Injil diberitakan sampai di sini. Dan saya sangat bersyukur kepada teman-teman pimpinan Gereja Kristen Protestan Angkola. Karena mereka, saudara-saudaraku, bukan hanya pada periode ini, tapi pada periode sebelumnya sudah mencita-citakan bagaimana supaya semangat para misionaris itu yang bekerja sama, yang berdoa dan rela membagi tugas itu diberkati dan lahirlah Batak Christianity. Lahirlah Batak Christianity. Dan kalau kita lihat dari gereja-gereja Lutheran yang ada di Asia ini, gereja-gereja yang masuk pada Komite Nasional Gereja Luther di Indonesia ini adalah yang paling besar. Setelah itu India. Karena itu izinkan saya sekarang bertanya, mengapa semangat Yesus yang begitu, yang tidak mau menyerah, tetapi sebaliknya menggunakan tantangan itu menjadi peluang dan misinya berhasil diikuti oleh para misionaris yang lain? Mengapa firman Tuhan yang mengatakan pada hari ini, ketika engkau menghadapi tantangan, malah ketika engkau menghadapi usaha membunuhmu, menganiayamu, mengejarmu, jangan
menyerah. Sebaliknya, bertahanlah. Menarik teman-teman sekalian. Sengaja Yesus mengatakan, hanya yang bertahan yang akan diselamatkan. Ini berat bagi orang-orang percaya yang takut menghadapi tantangan. Sotungdang di palua hongse. Hanya yang bertahan itu yang akan diselamatkan. Sote setai di bahasa Yunaninya. Ya memang kita gereja Luther ya. Kita gereja-gereja Luther ini memberitakan Injil yang mengatakan bukan karena kehebatanmu, bukan karena jasamu, bukan karena amalmu, engkau dibenarkan oleh Dia, tapi oleh anugerah. Yes, betul. Tapi Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa yang sudah dibenarkan itu harus bersyukur kepadanya, dan syukurnya itu harus dinampakkan lewat perjuangan-perjuangan. Bukan menyerah. Bersyukur kepadanya itu harus dilakukan dengan segala perjuangan yang tidak gampang menyerah. Bukan supaya kita dibenarkan lagi, tetapi sebagai usaha kita untuk bersyukur atas pembenaran, atas keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Karena itu kita harus berjuang. Nah, pada saat kita menghadapi tantangan perjuangan itulah firman ini sekarang mengingatkan kita supaya jangan menyerah, jangan murtad. Sebaliknya bertahan terus dan beritakanlah Injil tentang kerajaan Allah. Sempat Eporus Marpaung ya, Adolf merencanakan mendirikan para Sorat Center ini dengan dana biaya yang besar. Iya kan? 24 miliar. Padahal waktu itu kita menjelang pada waktu dan baru saja melewati COVID. Di mana ada uang? Iya kan? Tapi setelah Eporus Ramos dia mulai dari yang kecil. Dia yakin bahwa benih yang kecil itu kalau diimani dia bertumbuh. Dan waktu kami bertemu bulan Juli yang lalu, di Padang Sidimpuan, di Godung, Sopogodang, seorang ibu yang adalah ketua umum yaitu Boru Siregar mengungkapkan kepada kami bahwa kita akan mengumpulkan biaya 4,3 miliar untuk membangun ini. Tapi saya lihat wajah ibu itu sepertinya dia nggak semangat. Lihat mungkin tantangan ini raksasa, terlalu besar ini. Ya kan? Lalu saya undanglah Ibu Boru Siregar ini ke meja di mana saya duduk menikmati makanan. Waktu itu Eporus Ramos dekat saya atau tidak? Ya jauh dia, jauh. Satu meja lagi. Jadi sengaja saya panggil jangan di depan Eporus. Inang, berapa biayanya ini? Segini. Berapa kalian panitia yang bisa kumpul? Ibu itu bilang 2M. Waduh, bangga sekali aku. Berarti kurang 2,3 M lagi. Nah, karena saya sebagai Eporus HKBP sudah berpengalaman menghadapi tantangan yang besar, seperti kami berhutang 144,7 miliar ke dana pensiun yang diselesaikan dalam kurang dari 2 tahun. Berapalah 4 miliar dalam hati saya. Ya kan? Lalu saya bilang kepada Inang, dari HKBP nanti 1M ya. Saya bilang begitu. Oh, langsung bersinar wajah Inang itu. Bersinar wajahnya. Pulanglah saya. Dalam waktu 1 bulan, lebih dari 1M terkumpul. Dan waktu saya datang ke sini, saya lihat wereng muse dulu naulian. Lihatlah gunung itu dengan pohon-pohonannya, kiri dan kanan. Dan ini sudah hampir selesai. Saya pun
berterima kasih. Bergambar-gambarlah kami tadi di situ. Iya kan? Dengan sekretaris KNLWF, pendeta Humala, Lumban Tobing, dengan bendahara KNLWF, pendeta Firman Sibarani yang tadi berdoa syafaat, berbicara kepada Allah di sorga. Bergambar-gambarlah kami, semua istri pendeta. Nanti Inang kalian bergambar juga. Tunjukkan kepada cucumu semangat itu, semangat para misionaris itu. Bergambar nanti di sini. Saya puji Tuhan, langkah Eporus Ramos yang memulai dari yang kecil, melihat tantangan yang besar itu sebagai peluang, telah diberkati oleh Tuhan. Rombongan Eporus datang ke Piaraja. Eporus ini rendah hati. Dia bilang dalam bahasa Batak, Eporus nami anggo hami diang kola nger-nger duan non roy, katanya kan. Apa bahasa Batak? Nger-nger. Nange duan non roy. Tapi Eporus bilang kami akan melakukan program 1000 satu keluarga. Iya kan? Per minggu. Dan terkumpul. Dan masih akan kita selesaikan itu rumah-rumah 2 kan? Rumah 2 masih badannya yang kelihatan, atapnya belum. Iya kan? Nah, ini belum selesai. Itu adalah tantangan yang besar. Lihat itu sebagai peluang. Sebab setelah kita melakukan ini, banyak nanti bangsa-bangsa datang ke sini. Haleluya. Anggo aman do haleluya amin do orang moto. Amin. Haleluya. Iya. Ya kan? Nah, inilah yang muncul dari pengajaran Yesus itu. Ketika engkau menghadapi kesulitan, malah lebih parah dari kata kesulitan yang dikatakan oleh Yesus. Engkau akan dibunuh, engkau akan dikejar-kejar, dianiaya. Jangan menyerah. Dan saya mau bicara, izinkan saya berbicara kepada teman-teman di gereja Kristen Protestan Angkola. Pada tahun 1975, kawan-kawan orang-orang Kristen dari kalangan Angkola mengatakan kepada AKBP, biarlah kami mandiri, supaya kami bisa memberitakan Injil yang penuh damai itu dalam bahasa Angkola. Tadi pendeta liturgis kita kan, dalam membacakan bahasanya tabu sekali. Dari ayat ini, bolas tu katanya tadi, lopus, wah luar biasa, lopus tu, ya kan? Nah teman-teman, kawan-kawan di Angkola, sapala, sapala kita sudah dirikan ini harus lopus, jangan berhenti. Saya tantang ini para penatua, para evangelis guru, para pendeta. Saya ikut lopus, jangan terkatung-katung. Karena peluanglah harus kita lakukan lewat ini. Dan lihat nanti setelah ini berdiri, maka banyak pemuda-pemuda, bukan hanya dari Angkola yang akan datang ke sini, dari seluruh Indonesia akan datang juga ke sini untuk mempelajari semangat para misionaris itu yang bersepakat memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Yang saya sebut tadi isinya apa? Perdamaian, kebebasan, kecerdasan, dan kesehatan, juga kasih sayang. Oleh karena itu, saya lihat jam saya sudah hampir 12:30. Izinkanlah saya meminta kepada kawan-kawanku yang ada di Angkola, 1975. Sebentar lagi kita 50 tahun setelah mandiri. Tentu Eporus sekarang dan Eporus yang akan datang. Eporus sekarang katanya 2 tahun lagi akan pensiun. Saya tahun depan pensiun. Kawan-kawanku pemimpin-pemimpin Angkola yang muda-muda, baik pendeta maupun bukan pendeta. Ini ya, GKPA ini sudah diserahkan oleh Tuhan Yesus kepadamu. Urus itu dengan baik. Urus itu dengan baik. Ada tantangan, jangan takut, jangan menyerah.
Yesus sudah menunjukkan keteladanannya. Misionaris yang 4 itu sudah menunjukkan keteladanannya. Para pemimpin Angkola mulai tahun 75 yang lalu sampai sekarang sudah menunjukkan keteladanannya. Maka karena itu, walaupun engkau akan menghadapi tantangan, jangan kecut, jangan kecil hati. Sebab apa? You are not alone. Pemilik gereja ini adalah Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dunia ini. Why worry? Mengapa takut? Mari kita diundang oleh firman-Nya sekarang. Jangan sebaliknya. Di dalam ayat 10 tadi ada hal-hal yang diinginkan oleh Yesus supaya kita hindari. Banyak orang akan murtad. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, mengkhianati satu sama lain, bertengkar-tengkar satu sama lain. Kedurhakaan makin bertambah, kasih menjadi dingin. Mari kita singkirkan itu, jangan ke sana kita arahkan, jangan ke sana kita arahkan. Arahkanlah ke yang tadi, yaitu beritakanlah Injil ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini gereja Kristen Protestan Angkola adalah teladan dalam hidup dengan harmonis dengan kawan-kawan kita, anak-anak bangsa di sini. Nggak pernah kedengaran dari Angkola ini ada konflik antara GKPA dengan kawan-kawan kita yang beriman berbeda dengan iman kita. Malah tidak ada batas-batas. Di dalam satu keluarga pun bisa ada beriman berbeda. Itu teh. Nah, saya dengar dari penelitian Dr. Darwin Lumbentubing, pada waktu keempat misionaris itu bersepakat, mereka rapat di sebuah keluarga yang tidak semua Kristen. Itu teh? Betul. Bersama-sama, karena nilai Injil tentang Yesus Kristus itu adalah yang saya sebutkan tadi, kemerdekaan, perdamaian, kecerdasan, kesehatan. Di sini tidak ada perbedaan. Di sini kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk melakukan itu. Maka sekali lagi Pak Ibu Rus, semua kawan-kawanmu, saya bertanya, mana yang engkau pilih? Ketika ada tantangan engkau menghindar, atau ketika ada tantangan sok jago, tidak membenahi diri? Atau yang ketiga lah, kalau ada tantangan, termasuk menyelesaikan ini berapa tahun lagi pun dibutuhkan, pakai tantangan itu, ubah tantangan itu dengan menjadikannya peluang, dengan inovasi, kreasi, jejaring, bangun jejaring dengan semua anak-anak bangsa di sini dan di tempat lain, supaya ini bisa menjadi sempurna. Mudah-mudahan setelah pensiun aku nanti datang-datanglah aku ke sini. Amin. Iya kan? Karena nggak ada tanggung jawabku lagi. Nggak harus pergi ke Jerman kemana-mana. Banyak waktuku nanti Pak Eborus Ramos. Kebetulan GKP ini beruntung namanya Ramos. Iya kan? Apa artinya Ramos? Berbuah lebat. 2 tahun lagi masih bisa berbuah lebat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah apa yang kita sudah mulai 1 tahun terakhir ini diberkati Tuhan, berbuah lebat, sehingga anak-anak cucu kita nanti bangga. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah masuk dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga mengundangku, mengajakku untuk memberitakan Injil tentang kerajaan Allah yang Yesus mulai dan semua pengikutnya terus kerjakan sampai sekarang. Pakailah aku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji namamu pada siang hari ini, karena Engkau
Berdasarkan pengajaran anakmu, Yesus Kristus telah mengajak kami untuk terus bertahan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Engkau mengajak kami untuk menggunakan tantangan yang telah ada, yang akan ada, sebagai peluang. Peluang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Sehingga ya Tuhan, gerejamu yang telah Engkau tanam, sirami, tumbuhkan, dan berbuahkan, semakin hari semakin yakin diri, confident, karena Yesus Kristus anakmu itu adalah pemenang. Dia yang akan memenangkan GKPA juga ke depan, mengajarkan, menghidupi, dan mengkampanyekan dalam kata dan perbuatan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan hanya di Tapanuli Selatan ini, tapi dimanapun umatmu GKPA hidup dan bekerja. Kami berterima kasih juga atas kesatuan dari gereja-gereja yang berada di dalam Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia ini. Engkau secara sangat luar biasa pada tahun 2021 hingga saat ini telah membangun persaudaraan kami yang semakin erat, semakin mesra, saling mendoakan, saling mendukung, menjadi terang, menjadi gereja-gereja yang berpengharapan, gereja-gereja yang menjadi kekuatanmu, mendatangkan rekonsiliasi, perdamaian di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh warga dari gereja-gereja anggota Lutheran World Federation, supaya kami dapat Engkau gunakan. Janganlah kami menganggap diri kami kecil, tantangan terlalu besar, tetapi sebaliknya lah ya Tuhan, mampukan kami mengubah tantangan itu menjadi peluang-peluang emas, peluang berlian dalam memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Izinkan kami juga Tuhan berdoa untuk badan misi yang dahulu mengutus para misionaris itu, mulai dari 2 orang, 4 orang, dan dilanjutkan sampai pada awal abad ke-20, supaya badan misi itu juga, dalam hal ini kami sebut United Evangelical Mission, yang dahulu disebut Rheinische Mission Gesellschaft, agar dalam menghadapi tantangannya juga Tuhan, UIM ini tidak takut, tetapi yakin kepadamu, mengubah tantangan itu menjadi peluang yang besar. Kami berdoa untuk gereja-gereja anggota United Evangelical Mission, para pemimpinnya, para stafnya, supaya Engkau kuatkan kami semuanya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, anak-anak bangsa. Ketika negara kami Tuhan bercita-cita menjadi negara yang maju, negara industri, 21 tahun lagi, waktu yang tidak lama, tetapi harapan kami yang sangat tinggi. Kami tahu banyak tantangan-tantangan yang akan kami hadapi sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia ini, di mana banyak bangsa-bangsa lain tidak selalu menginginkan agar kami juga menjadi bangsa yang maju. Ya Tuhan, kami bersama seluruh rakyat Indonesia di Parau Sorat Center ini berdoa, kiranya Engkau mampukan seluruh rakyat Indonesia menghadapi tantangan raksasa sekalipun menjadi peluang, supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami akan menjadi bangga bahwa mereka adalah anak-anak Indonesia yang hebat.
yang mampu atas dasar berkat-berkat-Mu, berkat kepintaran, memanfaatkan berkat-berkat-Mu dalam sumber daya alam, sumber daya manusia itu, untuk membangun Indonesia yang hebat, semakin hebat. Tolong Tuhan pemimpin-pemimpin kami supaya berani juga mengubah tantangan menjadi peluang. Ampuni kami kalau selama ini bangsa kami belum memiliki semangat yang tinggi seperti yang Yesus Kristus anak-Mu ajarkan kepada kami pada hari ini. Agar kami tidak lagi gampang menyerah ya Tuhan. Ampuni kami kalau sempat kami bermental lemah juang, takut juang. Tapi kasihanilah kami Tuhan, berikanlah anugerah. Supaya para pemimpin kami di seluruh aras, di semua tempat, memiliki semangat juang yang tinggi. Supaya tinggallah kemiskinan, tinggallah kebodohan, tinggallah ketidaksehatan, tinggallah konflik-konflik, dan masuklah kami kepada kecerdasan, kesehatan, kesejahteraan, dan juga perdamaian sesama anak-anak bangsa. Supaya bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan, dapat juga seperti dicita-citakan para pejuang kemerdekaan kami, para proklamator kemerdekaan, menjadi bangsa yang dapat mendatangkan perdamaian di dunia ini. Ya Tuhan, lihatlah selalu dari sorga, dari tahta pengasihan-Mu bangsa kami ini yang sangat Engkau sayangi. Supaya kami Tuhan tetap yakin bahwa kami bisa, karena Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kristen Protestan Angkola yang akan mengurus juga para Sorat Center ini. Masih ada yang belum selesai Tuhan. Bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu lewat cara-cara yang kami pahami, yang kami dapat lakukan, maupun juga cara-cara yang kami tidak pahami, yang masuk dalam rencana-rencana-Mu, mujizat-mujizat-Mu. Supaya dari situ Tuhan, anak-anak-Mu, warga dari Gereja Kristen Protestan Angkola ini ke depan semakin bersemangat, tidak takut Tuhan menghadapi masalah sebesar apapun, tetapi selalu yakin. Karena kami memiliki-Mu dan kami milik-Mu. Engkau Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.